selamat malam. Selamat datang kembali pada acara Bincang Malam bersama saya, Agnes Cynthia. Di acara Bincang Malam kali ini kita akan membahas topik yang sangat seru banget dan mungkin ini sangat relate dengan orang-orang yang saat ini bekerja di perusahaan atau mungkin baru mau masuk ke suatu perusahaan, yaitu topik tentang managing human resource atau mengelola sumber daya di perusahaan atau di organisasi. Nah, malam ini saya kedatangan teman-teman saya, tamu-tamu saya yang sangat istimewa, narasumber yang mungkin teman-teman udah kenal banget nih sama perusahaannya, atau bahkan mungkin banyak teman-teman yang pengen banget masuk ke perusahaan ini. Nah, ini langsung saya datangkan saja narasumbernya dari teman-teman saya. Saya mau memperkenalkan dari yang pertama adalah Mbak Niken. Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Mbak Agnes, apa kabar? Baik Mbak Niken, waduh di waktu-waktu sibuknya terima kasih loh sudah menyempatkan waktu untuk datang ke acara ini, sekalipun saat ini kita harus secara daring ya bincang-bincangnya. Oke, yang kedua saya mau memperkenalkan teman saya juga. Ini mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, nama perusahaannya sangat-sangat terkenal, mungkin cukup terkenal di anak-anak muda zaman sekarang, mungkin sangat ingin banget masuk ke perusahaan ini, yaitu dari PT Sukses Sejahtera dengan Mas Tommy. Selamat malam Mas Tommy. Ya, selamat malam Mbak Agnes, apa kabar? Sehat-sehat? Sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih, walaupun sibuk banget nih kayaknya Mas Tommy ya. Oke. Nah, kita tahu ya bahwa kayaknya di sini nih kita tahu bahwa banyak sekali teman-teman kita yang mungkin sekitar umur 20-30 yang menonton acara ini nih Mas dan Mbak. Jadi inginnya sih dari perbincangan kita kali ini mungkin membuka wawasan teman-teman kali ya, supaya mereka tahu apa sih kerjaan human resource, atau mungkin teman-teman yang mau masuk bidang khususnya human resource jadi terbuka gitu, apa sih human resource itu. Oke, nah sekarang mungkin dari kacamata orang awam dulu nih, atau teman-teman kita yang mungkin belum pernah sama sekali masuk ke satu perusahaan, atau mungkin dengar-dengar aja kalau ke perusahaan itu pasti yang ketemunya ya sama HRD dulu gitu, pasti wawancara sama HRD. Nah, sebenarnya apa sih HRD itu? Mungkin dari Mas Tommy bisa bantu ya, HRD itu apa sih sebenarnya? Ya, terima kasih Mbak Agnes. Iya. Oke, kalau kita mau menjelaskan tentang HRD atau mungkin Human Resource Department Ya. Itu ya sebuah departemen yang mengatur tentang sumber daya manusia, atau biasanya kalau kita sebut Human Resource Management (HRM). Nah, sebenarnya daily rutinnya kalau mungkin Mbak Agnes dan teman-teman semua lihat di beberapa perusahaan, intinya sih sama. Yang pertama tentu melakukan rekrutmen untuk perusahaan. Yang kedua melakukan training dan development untuk karyawannya. Dan yang terakhir tentunya yang paling penting nih kalau untuk teman-teman karyawan, menentukan formulasi kompensasi dan benefit apa yang tepat gitu untuk di karyawan perusahaan. Misalnya mungkin posisi manajer, kompensasi dan benefitnya seperti apa, di tingkat karyawan kompensasi benefitnya seperti apa. Nah, intinya semua itu ya kita memanage atau mengatur terkait sumber daya manusia di perusahaan. Kurang lebih seperti itu Mbak Agnes. Oke, terima kasih. Wah, mulai kebuka ya teman-teman, apa sih itu tentang mengelola sumber daya dan fungsi dari HR itu sendiri. Nah, kita mau masuk yang ke lebih dalam lagi. Mungkin ini akan jadi pertanyaan banyak teman-teman nih. Kira-kira gimana sih suatu perusahaan itu merekrut dan menyeleksi karyawan barunya? Nah, terutama untuk orang-orang yang mungkin belum pernah nih ikut interview, mungkin Mbak Niken bisa bantu jawab nih buat teman-teman kita yang penasaran. Jadi untuk proses rekrutmen itu sendiri sebenarnya adalah proses untuk kita mengumpulkan semua pelamar yang memenuhi syarat agar nantinya manajemen dari perusahaan dapat memilih karyawan yang tepat untuk dipekerjakan. Nah, untuk proses rekrutmen ini sendiri bisa melalui dua sumber pengumpulan pelamar. Yang pertama bisa dari sumber internal dan
bisa juga dari sumber eksternal. Kalau yang dimaksud dari sumber internal itu apa sih? Nah, sumber internal ini adalah kita mengumpulkan pelamar yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Jadi biasanya perusahaan itu memberikan privilege khusus untuk karyawan mereka, dibukakan untuk mengisi lowongan pekerjaan tertentu atau bisa melakukan kenaikan atau promosi jabatan. Kelebihannya untuk sumber internal ini adalah kita bisa mengeluarkan kos yang lebih sedikit dibandingkan ketika kita harus mengambil pelamar dari sumber eksternal. Nah, untuk yang kedua, kita bisa melalui sumber eksternal. Sumber eksternal itu adalah ketika kita mengumpulkan seluruh pelamar ya melalui agen-agen ketenagakerjaan atau dari iklan-iklan yang kita pasang di media sosial, dari institut kerjasama kita, misalnya sekolah-sekolah kejuruan atau perguruan tinggi kerjasama. Terus bisa juga melalui pekerja magang yang biasanya magang di perusahaan kita sebelumnya. Jadi untuk tahap-tahap setelah rekrutmen tadi, setelah kita mengumpulkan para pelamar tadi, proses selanjutnya itu kita sebut dengan seleksi. Ketika kita menyaring semua informasi yang kita punya untuk kemudian kita seleksi apakah karyawan tersebut sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan atau tidak. Nah, di situ memang ada tahapan-tahapan lagi. Nah, biasanya kalau di perusahaan kami, tahapan untuk seleksi pekerjaan ini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada tahap aplikasi, ketika pelamar mengajukan aplikasi lamarannya, entah itu melalui online ataupun offline. Kemudian ada tahap wawancara, untuk menggali lebih dalam informasi tentang si pelamar kerja ini. Kemudian ada juga tahap tes. Tahap tes ini juga ada macam-macam. Biasanya kita lakukan tes kemampuan dan kinerjanya. Kemudian ada juga tes bakat minat, IQ, dan kepribadian. Biasanya untuk kita cari tahu apakah si pekerja ini punya potensi lain yang bisa kita kembangkan dan nantinya apakah cocok dengan budaya organisasi kita. Lalu untuk posisi-posisi tertentu juga kita kadang mensyaratkan si calon pekerja ini lulus tes kesehatan. Okay. Lalu masih ada nih tahap yang paling terakhir dan ini yang paling penting sebelum kita melakukan proses penawaran sebelum kita memberikan surat penawaran kerja kepada para pelamar kita yang telah lulus seleksi, yaitu kita harus melakukan tahap pengecekan referensi. Di sini adalah tahap paling akhir dan yang sangat berperan penting karena di sini kita melakukan uji, verifikasi, dan validasi data yang diberikan oleh pelamar kita. Apakah data yang dia cantumkan di CV, yang dia sampaikan di saat wawancara, itu benar-benar adalah data-data yang benar dan valid. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin aku mau melanjutkan nih isu yang penting yang mungkin kemarin sempat lagi hype juga ya di negara Amerika gitu, seperti isu tentang diversity, keberagaman. Nah, kira-kira kalau di Indonesia sendiri, khususnya di perusahaan, itu bagaimana nih kalau Mas Tommy dan Mbak Niken? Mungkin bisa dimulai dari Mas Tommy dulu. Gimana Mas kalau diversity di perusahaannya Mas Tommy? Oke. Kalau di tempat kita sih, ya kebetulan kita memang kan perusahaan berdomisili di Indonesia ya. Kita beruntung banget, kita punya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana kan sila kelima sendiri terkait keadilan sosial. Berarti kita harus adil lah seperti itu. Dan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu juga gitu sebenarnya. Yes. Nah, memang kalau kita lihat keberagaman itu sendiri, misalnya masalah rasial, masalah agama mungkin,
terkait dengan umur, perbedaan pendidikan dan sebagainya, itu pasti ada dimanapun sebenarnya gitu kan. Gap, kita ambil contoh saja mengenai umur gitu ya. Yang angkatan tua dengan yang angkatan muda tentu ada perbedaan, di mana angkatan tua mungkin kurang fasih terkait hal-hal dengan yang berhubungan digital, sementara yang muda dari lahir aja, dari bayi udah pegang handphone, bener nggak Mbak Agnes? Ya kan? Banget, anak zaman now ya. Kids zaman now, bener. Nah, jadi perbedaan-perbedaan itu pasti dimanapun sebenarnya ada. Tinggal kita mau melihat seperti apa sih perbedaan itu gitu. Apakah perbedaan ini kita pakai untuk menghancurkan, atau justru perbedaan ini kita pakai untuk saling melengkapi. Nah, di perusahaan kami itu sih kita sebenarnya menerapkan 2 prinsip moral aja Mbak Agnes. Tapi dua-duanya itu sebenarnya intinya hanya satu, yaitu apa yang tadi ada di sila kelima, adil sebenarnya Mbak Agnes. Kalau kita bisa adil, baik itu ke ras, agama, apapun orientasi seksual misalnya gitu kan, ketika kita menerapkan prinsip adil, itu semua pasti bisa dijembatani. Nah, 2 prinsip moral yang kita pakai, itu pertama adalah keadilan distributif. Jadi kalau dalam keadilan distributif ini, kita mengenalnya bahwa pemberian gaji, promosi, jabatan, tentunya tadi melalui penilaian yang sudah kita lakukan ya, baik objektif, subjektif, dan sebagainya, itu kita berdasarkan kinerja individu. Jadi benar-benar apa yang berhasil dilakukan oleh karyawan atau pekerja, itu yang kita nilai gitu. Nah, di samping itu kita juga keadilan prosedural, bahwa secara prosedur kita tuh harus berlaku adil dalam mendistribusikan hasil-hasil atau pekerjaan-pekerjaan yang ada ke anggota organisasi begitu. Oke, kalau dari Mbak Niken sendiri, kira-kira prinsip keberagaman itu gimana sih berjalannya di perusahaannya Mbak Niken? Nah, ini yang menarik juga nih Mbak Agnes. Jadi kalau kita boleh sharing, jadi di perusahaan kita itu saat ini juga selain mempekerjakan karyawan yang secara fisik itu normal pada umumnya, kita juga mempekerjakan karyawan yang disabilitas loh. Wah. Nah, jadi kita memang membuka lowongan dan melakukan rekrutmen khusus untuk memberikan kesempatan bagi karyawan yang memiliki disabilitas khusus secara fisik ya. Jadi mereka kita berikan kesempatan untuk bisa mengisi pekerjaan di posisi-posisi tertentu, tentunya yang bisa diakomodir dengan kemampuan fisik dan intelektual mereka yang lain, seperti itu. Ini sebenarnya memang menarik ya kalau kita bahas tentang keberagaman atau diversity yang ada di sebuah perusahaan. Tapi pernah nggak kita kebayang coba ya, kalau misalnya satu perusahaan dia bekerja misalnya dalam bidang fashion khusus untuk wanita, tapi pekerjanya 100% pria semua gitu kan? Kita hal yang simpel nih, misalnya dalam hal gender aja gitu. Satu perusahaan itu isinya pria semua. Padahal mereka tidak memahami gitu kan, wanita itu maunya pakaiannya seperti apa, nyamannya bagaimana gitu kan. Nah, terus atau kita balik gitu, perusahaan yang pakaian wanita juga sama, tapi seluruh karyawannya adalah karyawan wanita gitu kan. Tidak ada insight dari bagaimana sih pria atau pasangannya itu melihat pakaiannya gitu, hanya dilihat dari satu sisi saja. Nah, produk-produk atau perusahaan yang seperti itu biasanya tidak banyak insight yang masuk gitu Mbak Agnes ke dalam brainstorming pada saat kita brainstorming untuk produk dan sebagainya. Nah, jadi kurang baik juga sebenarnya. Begitu juga misalnya mungkin di teman-teman kita yang di daerah Padang suka makanan pedas gitu kan. Sementara untuk yang di Jawa sukanya makanan manis gitu. Nah, kalau kita cuma taunya semuanya adalah karyawan kita orang Jawa misalnya, terus kita bekerja di makanan, kuliner, kita mau menguasai Indonesia sebagai market yang begitu besar, kita cuma keluarin makanan satu doang nih jenis manis gitu ya mati kita punya produk gitu kan, cuman mungkin bisa dinikmati di Jawa aja. Dan sebaliknya, kita marketing cuman pedes doang nih gitu kan, begitu masuk Jawa, salah satu pulau terpadat di Indonesia, nggak laku gitu kan. Produk kita nggak jalan. Nah, makanya itu sih kalau menurut kita semua dari HRD sih pasti kita semua sepakat bahwa keberagaman itu adalah hal yang penting di perusahaan dan harus kita jaga gitu ya Mbak Niken ya, kurang lebih
pasti sama-sama setuju juga kan Mbak Niken? Setuju. Oke. Berarti semakin beragam, seharusnya semakin banyak masukan ya kepada perusahaan itu sendiri, dan nantinya mungkin bisa menghasilkan produk yang semakin beragam sesuai dengan konsumen-konsumen yang sesuai target produk itu sendiri. Oke, wah sepertinya sudah cukup panjang juga ya perbincangan kita malam ini. Terima kasih banget nih buat Mas Tommy dan Mbak Niken, semakin tercerahkan ya. Aku pun dan mungkin teman-teman yang masih bingung-bingung tentang HRD atau tentang seluk-beluk perusahaan itu sendiri mungkin cukup tercerahkan ya, dan terima kasih sekali. Mungkin nanti kita bisa ketemu di next bincang selanjutnya ya, yang tadi mungkin membahas tips wawancara atau mungkin membahas hal-hal lainnya yang terkait dengan HRD itu sendiri. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih buat kesediaannya malam hari ini di tengah-tengah kesibukan Mas dan Mbak nih. Semoga nanti kalau pandeminya sudah selesai kita bisa ketemu langsung ya, bisa bincang langsung seperti itu. Oke, terima kasih Mas Tommy dan Mbak Niken. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan acara Bincang Malam hari ini. Kita ketemu di minggu depan lagi bersama saya Agnes Cynthia dan pasti tamu yang gak kalah seru dari hari ini. Terima kasih, selamat malam.